Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Jumat pagi sebelum gua mulai aktivitas, jalan-jalan sebentar ke taman, ingin membahas tentang komentar dari Erik ten Hag setelah pertandingan semalam ya, antara Manchester United menghadapi Aston Villa di ajang Carabao, di mana ya ini gua ambil dari manunited.com. Manchester United manager Erik ten Hag ini memuji sisi atau daya juang dari timnya semalam karena sempat tertinggal 2 kali. 2 babak tidak sama. Iya, tapi itu betul. Saya mengatakan di babak pertama kita mengontrol pertandingan dengan pressing yang bagus. Kita banyak memenangkan bola di daerah lawan, tapi kita melakukan banyak hal yang salah. Kita sangat buruk di transisi. Kita kehilangan passing dan juga lari di belakang. Kita harusnya atau sering sekali memberikan umpan itu terlalu terlambat. Ya tentu saja ya, akhirnya banyak offside. Lalu jadi kita kehilangan banyak peluang di babak pertama. Di babak kedua di 7 atau 8 menit kita sangat ceroboh sebelum pertandingan selesai ya. Jadi sekitar 8 atau 7 menit sebelum babak pertama selesai ini, menurut Erik ten Hag, Manchester United banyak melakukan kecerobohan. Di babak pertama kita mengatakan tetap pressing, tapi lebih direct, lebih langsung dalam memberikan bola di belakang pertahanan mereka. Lalu setelahnya kita kembali, kita mempertahankan bola dan kita berjuang kembali. Saya sangat bangga dengan tim setelah kekalahan di hari Ahad. Dan bahkan setelah 2 kali tertinggal, saya sangat happy malam ini. Erik ten Hag juga menyinggung tentang kualitas penyerangan mereka. Artinya pemain penyerang dari Manchester United punya kapabilitas ya, atau kemampuan untuk melakukan tersebut. Tapi juga Bruno, Garnacho, dan pemain dari sisi kedua, Scott McTominay dengan larinya, mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kita bisa melihat mereka bermain sangat tinggi di garis lawan ya. Dan saya katakan untuk mereka untuk bermain juga dengan bola di daerah pertahanan dari Aston Villa. Saya pikir kita sangat berhasil dengan hal tersebut di babak kedua. Artinya taktik yang diingini oleh Erik ten Hag ini berjalan dengan baik ya. Ini betul-betul pertandingan piala yang sesungguhnya, artinya ya knockout yang sesungguhnya. Saya sangat menikmatinya. Pemain-pemain saya menikmatinya. Tentu saja kita sangat happy kita bisa melangkah ke babak selanjutnya. Lalu ada komentar tentang Christian Eriksen. Itu merupakan tujuannya, artinya memainkan Christian Eriksen dan memberikan efek ya. Kita memberikan terlalu banyak bola di babak pertama dan itu merupakan masalahnya. Saya katakan di istirahat babak pertama, masalahnya adalah kita, sorry ini agak angin ya, mudah-mudahan dead cat-nya bisa meredam anginnya. Saya katakan di babak pertama kita terlalu banyak menyentuh bola dan kita kehilangan momentum. Nah ini sangat terbantu dengan hadirnya Christian Eriksen. Artinya bola ini alirannya lebih bagus ya, tidak terlalu lama, timingnya juga tepat. Seperti yang sering gua singgung, duo lini tengah dari Manchester United, Christian Eriksen dan Bruno Fernandes. Duo ini menurut gua sangat integral, sangat melengkapi satu sama lainnya ya, menjadi sisi penghubung di masing-masing elemen dari Manchester United, dari belakang ke tengah, tengah ke depan. Lalu juga ruang operasi di depan, kreativitas itu betul-betul terlihat berbeda dengan hadirnya Christian Eriksen setelah sebelumnya Bruno Fernandes sudah bermain dulu. Sehingga di babak kedua setelah masuknya Christian Eriksen memang kualitas dari penyerangan kita ini berbeda ya, jauh lebih baik. Tapi menurut gua ini juga ada faktor dari pemain-pemain lain. Bagaimana taktik dari Erik ten Hag yang berubah. Contohnya di daerah kiri memasukkan Garnacho, menurut gua sangat brilian. Kenapa? Karena bek kanan dari dari Aston Villa ini adalah Ashley Young, mantan pemain dari Manchester United pastinya, yang sudah berumur ya kan. Di babak pertama digempur terus melalui Marcus Rashford dan juga Tyrell Malacia. Setelahnya dikira-kira fisik yang sudah mulai agak turun, diberikanlah seorang Garnacho yang tentu saja ini
betul-betul menghabisi dalam tanda kutip sisi kanan dari Aston Villa yang memang sangat banyak, sangat sering diekspos oleh para pemain penyerang dari Manchester United. Saya sangat happy dengan ketahanan dan juga ini yang kita butuhkan. Kita harus menunjukkan hal tersebut di setiap pertandingan. Ini kenapa juga saya sangat kecewa karena dan juga saya sangat marah ya setelah hari Ahad karena di penampilan kita tidak fight ya, kita tidak bekerja sama, kita sangat ceroboh, khususnya disiplin di pertahanan kita sangat ceroboh dan itu tidak bisa ditampilkan oleh Manchester United. Kita harus menampilkan 100% disiplin dengan dengan pertahanan, dengan pekerjaan untuk mempertahankan. Lalu disinggung juga tentang mental yang baik. Saya pikir kita membuat langkah yang baik bulan-bulan kemarin dengan mentalitas kita. Ini lebih lanjut ya, bukti bahwa kita masih belum di sana. Kita ingin berada di sana, artinya belum konsisten nih mentalitas dari Manchester United. Hari Ahad ini sangat jelek. Itu tidak bisa terjadi. Kita harus menyalahkan diri kita dengan penampilan tersebut. Apa yang kita lihat ya dengan penampilan tersebut di hari Ahad dan kita fight hari ini bahkan setelah 2 kali tertinggal dan ini merupakan pujian untuk malam ini. Disinggung juga tentang rotasi di sisi depan. Tentu saja kita sangat senang Martial kembali. Kita punya masalah ofensif atau penyerangan ya. Dengan ketersediaan, kita butuh ketersediaan pemain sehingga kita bisa melakukan rotasi. Tidak selalu dengan pemain yang sama. Kita harus menyegarkan sisi tersebut. Dan seperti yang Anda lihat hari ini, kita bisa membawa Garnacho bermain, kita bisa memainkan Anthony Elanga, dan energi-energi baru tampil ya. Kita membutuhkan hal tersebut kalau kita ingin sukses. Tentu saja di lini depan kita butuh rotasi. Disinggung juga tentang fondasi yang kuat. Ini merupakan pertandingan yang cepat, sangat intens ya. Kita harus melakukan lebih baik lagi untuk bermain sepak bola di intensitas yang tinggi atau yang lebih tinggi karena ini adalah hal yang dilakukan oleh tim papan atas. Saya pikir kita sudah membuat langkah yang bagus ke arah yang betul. Tapi juga dengan bola, seperti di babak pertama, kita harus bisa mengontrol lebih baik. Di momentum-momentum tersebut, kita harus lebih komposur ya dengan bola, sehingga kita bisa lebih mempercepat aliran bola. Saya pikir kita sekarang ini menuju ke arah yang baik ya, tapi jalan itu masih panjang. Terakhir ini tentang rencana di break Piala Dunia. Saya pikir ini yang harus berlanjut yang kita lakukan, menganalisa, melakukan refleksi dari penampilan kita, tapi tentu saja kita harus kita punya waktu yang sedikit ya. Jadi ini kita harus lakukan perbaikan di hal-hal yang memang tidak bagus. Ini adalah hal yang akan kita lakukan dan kita melakukan dan kita akan mengembangkan lagi, kita akan memperbaiki lagi. Kita punya refleksi yang bagus untuk mengetahui di sisi mana kita harus melakukan perbaikan. Tapi pertama-tama Fulham. Setiap pertandingan adalah untuk menang dan ini sangat penting. Dan ini sangat jelas. Bagian pertama malam ini adalah pembalasan dari hari Ahad kemarin. Tapi bagian kedua akan atau telah datang ya. Kurang lebih demikian. Komentar gue bagaimana? Ada dua sisi sih ya. Artinya bagaimana Manchester United, ini juga sudah gue singgung di review sedikit. Artinya bagaimana Manchester United ini bermain dari sisi taktikal. Menurut gue tadi malam jauh lebih bagus, jauh lebih berjalan. Di babak pertama Manchester United ini tampil dominan, menguasai possession, menguasai lini per lini. Bahkan Aston Villa nyaris tanpa peluang. Ini menurut gue harus diberikan pujian juga ya. Walaupun tentu saja di lini depan sepertiga akhir memang ada masalah di sana. Bagaimana momentum itu tidak pas, sering sekali aliran bola itu kurang cepat, tidak pas sehingga sering sekali offside. Nah, di babak kedua menurut gue apa yang terjadi ini juga beberapa hal terkait dengan di babak pertama. Contohnya seperti gue katakan di sisi kanan dari
Villa. Jelas ya di babak pertama Manchester United lebih banyak melakukan serangan dari sisi kiri, sesekali juga dari sisi kanan, dan ini tentu saja membuat seorang pemain yang sudah agak gaek ya, Ashley Young ini kan kesulitan. Di babak kedua dimasukkanlah pemain yang lebih segar lagi. Lalu Rashford yang memang tampil tajam diberikan posisi di depan, sehingga lini serang dari Manchester United ini kualitasnya jauh lebih tajam dibandingkan dengan babak pertama. Di sisi lain, keadaan dari Aston Villa kualitasnya ini sudah menurun. Terlihat Unai Emery menggantikan bahkan 2 pemain lini belakang, Ashley Young dan juga Tyrone Mings dimasukkan menggantikan Konsa ya kan. Di situ terlihat memang agak sedikit keteteran mereka ini untuk menghadapi lini serang dari Manchester United yang memang tampil dengan determinasi tinggi. Artinya kombinasi antara sisi teknis dan non teknis ini terjalin dengan baik. Masih ada kecerobohan karena 2 gol yang tercipta menurut gua itu dari ya lemahnya konsentrasi, terutama gol pertama dari Aston Villa di mana pemain Manchester United ini terlalu terpaku dengan handsball yang dianggapnya handsball tapi ternyata tidak kan. Di sisi lain Aston Villa tetap fokus menyerang dan mereka bisa mendapatkan momentum, peluang, bahkan menghasilkan gol. Di gol kedua transisi menurut gua tidak ada yang nutup kalau tidak salah Ashley Young ya ketika melakukan crossing. Dan ya Diogo Dalot menurut gua tampil mungkin juga tidak fokus ya, konsentrasi hilang sepersekian detik sehingga justru bolanya masuk ke gawang sendiri. Dan tapi menurut gua hal tersebut kadang sulit untuk dihindarin. Tapi yang jelas yang membuat gua happy ringan amatiran ya, dan juga tadi apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag sepakat gua, yaitu adalah semangat juang dari Manchester United di mana menghadapi tim yang sama dengan performa yang 180 derajat ini berbeda. Dan Erik ten Hag pun juga mengatakan sangat happy dengan yang ditampilkan tadi malam, peningkatannya, tapi dia juga sadar ini baru beberapa langkah dari proses yang dilalui dan jalannya masih sangat panjang. Disinggung juga sebelumnya kalau memang akan up and down, tapi paling tidak standar dari Manchester United itu sudah didapatkan. Hal lagi yang buat gue seneng ya atau happy adalah ya comeback. Ini menurut gue harga yang mahal di sepak bola. Bisa terlihat 6 bulan yang lalu atau ketika bersama dengan Ralf Rangnick, ketika kita tertinggal tidak pernah menang kita setelahnya. Bahkan sering sekali kalah. Mental karakter tidak bagus pada saat itu. Tapi ini sudah diperbaiki perlahan-lahan oleh Erik ten Hag. Tentu saja sekali lagi, gue juga paham masih naik turun ya, masih beberapa kali belum ketemu nih, nggak ketemu standarnya ketika tampil di Villa Park contohnya. Tapi tadi malam menurut gue ya itu mudah-mudahan jadi standar minimal. Dan juga tadi disinggung tentang kedalaman squad, utamanya lini depan. Sepakat gue, oleh karena itulah gue selalu katakan kan Manchester United butuh pemain baru di lini depannya, karena memang kedalaman squad menurut gue, baik itu dari sisi sayap serang maupun juga penyerang, karena pemain ini kan tidak statis. Kadang yang sekarang tampil baik bisa nanti tampil tidak baik, jadi butuh penyegaran di sana, ataupun ada cedera ataupun ada akumulasi. Sehingga kalau kualitas itu bagus, artinya kedalaman squad juga bagus, antar lini juga demikian, maka kualitas kolektif tim ini akan terangkat. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.